Terima kasih Kak Adi. Eh, untuk terima kasih pemaparannya tentang prospek saham syariah Bank BUMN. Ya. Dan analisisnya juga sudah sangat komprehensif, mulai dari yang fundamental juga teknikalnya ya. Berikut strategi-strategi yang kita bisa lakukan untuk menganalisis saham Bank Syariah Indonesia ini. Oke teman-teman, berikutnya ada sesi Q&A sampai jam 11.30 ya maksimal. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari audiens yang mungkin ada untuk Kang Reza dan juga untuk Kang Adi. Saya mulai dari yang Kang Reza dulu. Tadi ada pertanyaan yang menarik sebenarnya dari Kang Agus Supyan. Nah, Ustadz Agus Supyan ini adalah pengurus dari MES ya, MES Cianjur nih. Pertanyaannya, sebentar. Tadi mana ya pertanyaannya? Oh ya ini. Ini ke Kang Reza pertanyaannya. Ya, Mang. Nah, ada yang ingin saya tanyakan, Kang Reza hadir ya? Hadir, Mang. Ada yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Reza tadi ya. Jadi apakah misalnya instrumen investasi ini hanya untuk kalangan menengah ke atas gitu? Karena yang beliau simak itu keberhasilan dari investor dan saham baru kalangan menengah ke atas gitu. Karena mereka kebanyakan sudah memahami apa yang dinamakan syariah, investasi dan saham. Padahal tidak menutup kemungkinan yang di bawah juga ada yang mau untuk berinvestasi itu. Jadi apa langkah konkret yang dilakukan oleh Bursa Efek untuk menggait orang-orang yang ingin belajar investasi di saham syariah dari berbagai kalangan ya, terutama mungkin kalangan yang belum memahami investasi. Itu mungkin dari Kang Agus ya, buat Kang Reza. Boleh langsung dijawab Kang Reza? Siap, baik. Siap, Mang. Baik, terima kasih Pak Agus ya atas pertanyaannya. Jadi alhamdulillah sekarang ini untuk berinvestasi di saham syariah itu nggak lagi mahal kayak dulu katakanlah. Nggak lagi mungkin kalau dulu mungkin memang hanya untuk kalangan tertentu. Tapi kalau sekarang enggak. Tadi Kang Adi juga udah sampaikan kalau waktu dulu awal-awal mau buka rekening butuh modal yang besar gitu ya. 50 juta tadi, 25 juta, kemudian akhirnya turun ke 10 juta, baru Kang Adi akhirnya baru bisa buka rekening waktu itu. Tapi kalau sekarang enggak, sekarang ini ya 100.000 rupiah aja udah bisa buka rekening. Dan 100.000 bukan uang hilang, 100.000 langsung bisa digunakan buat beli saham. Jadi sebetulnya sekarang ini bukan lagi untuk kalangan, katakanlah untuk kalangan menengah ke atas saja, tapi untuk berbagai kalangan bisa mulai berinvestasi sekarang ini. Jadi dengan 100.000 udah bisa buka rekening, nanti kemudian 100.000 bisa langsung digunakan buat beli saham. Nanti insya Allah juga kita akan adakan kegiatan-kegiatan edukasi bersama-sama dengan MES Cianjur, insya Allah nanti dengan Mang Amsi nih, insya Allah kita akan bikin nanti sekolah pasar modal syariah, nanti berseris, mungkin nanti kita bikin beberapa gelombang ya, bahkan juga nanti dengan syariah saham, mudah-mudahan juga Kang Adi juga berkenan, nanti juga kita bisa lakukan edukasi-edukasi lanjutannya nanti ya. Bisa nanti ada workshop analisa fundamentalnya, nanti beberapa series gitu ya, dari mulai A sampai Z gitu. Pokoknya bagaimana dari mulai awal, dari mulai baru belajar, sampai dengan bisa mahir nanti. Bisa kayak Kang Adi, bisa kayak Mang Amsi nih nanti. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama bersinergi ya, dengan MES Cianjur untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan edukasinya. Jadi sekali lagi ini bukan untuk kalangan tertentu, siapapun bisa untuk berinvestasi, terutama alhamdulillah memang dalam 2 tahun terakhir ini pertumbuhan yang tertinggi justru ada di kalangan Gen Z tadi yang saya ceritakan bahwa ada
di Gen Z ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Mahasiswa-mahasiswa ini di Gen Z ya, kelompok usia 18 sampai dengan 25 tahun itu pertumbuhan jumlah investornya meningkat signifikan. Dan itu bukan dari kalangan menengah ke atas saja gitu ya. Mahasiswa-mahasiswa banyak yang justru dari kalangan menengah ke bawah juga mulai berinvestasi di saham. Jadi ya kita insya Allah bismillah mudah-mudahan galeri investasi digital syariah MES Cianjur ini bisa segera kita resmikan dalam mudah-mudahan bulan ke depan nih kita sudah bisa langsung resmikan, dan kemudian juga nanti Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua juga bisa mulai menjadi investor ya, ikut edukasinya, dan edukasi yang kita selenggarakan semuanya free ya. Kalau yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia semuanya free, tidak berbayar. Mudah-mudahan dari mulai awal sampai dengan nanti bisa menjadi investor handal, investor sukses di pasar modal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Kang Reza atas jawabannya, dan memang betul ya Kang. Jadi sebenarnya sih kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, mungkin saya adalah contohnya gitu. Saya tinggal tidak di kota, saya tinggal dari kampung, kerjanya di gunung gitu ya. Tapi kalau kita punya komitmen untuk belajar investasi ya, kita mulai dari sekarang gitu. Karena terus terang teman-teman, kalau sekarang kata Kang Reza benar, kita sudah dipermudah untuk menjadi investor itu tidak perlu uang jutaan, ratusan juta, miliaran. Cukup dengan ratusan ribu, bahkan di beberapa sekolah pasar modal yang nanti akan diagendakan oleh Bursa Efek dengan pihak yang terkait itu juga bisa dengan 0 rupiah gitu ya Kang. Nah istilahnya ada cashback, bayar 100 tapi jadikan langsung saldo minimum, dan itu berarti 0 rupiah sebenarnya karena kita langsung praktek untuk menjadi investor. Beda dengan cerita misalnya ketika saya cerita dulu tahun 2007 itu untuk jadi investor saham modalnya minimal 25 juta. Dan itu kan setara dengan 250 juta sekarang karena harga emasnya sudah sekali lipat gitu. Sementara saya waktu itu masih guru yang gajinya itu ratusan ribu. Jadi sebenarnya teman-teman bukan masalah modal nominal untuk investasi, tapi modal keberanian dan modal keilmuan juga literasi. Jadi dan saya alhamdulillah bisa ngobrol dengan teman-teman di sini juga karena mencoba dulu kan seperti itu. Jadi kalau Kang Agus, Ustadz Agus, Ajengan Agus, silakan mulai dari bahkan 0 rupiah. Dan kalau sudah nanti ada galeri investasi syariah insya Allah di Cianjur ini yang pertama, kita akan mencoba edukasi. Mungkin setiap minggu kita adakan edukasi. Ini juga menjawab pertanyaan dari Kang Agung tadi di atas, program dari Bursa apa saja untuk edukasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Reza. Jadi terima kasih untuk Kang Reza. Berikutnya ada pertanyaan dari Bang Alnaf. Ini sudah dijawab juga sebenarnya oleh Kang Adi tadi di pemaparannya terkait tentang dollar cost averaging. Gitu ya. Dollar cost averaging itu kan sistem menabung saham. Tadi sudah dijelaskan. Mungkin nanti dijawab lagi oleh Kang Adi bersamaan dengan pertanyaan. Kang Adi hadir ya? Halo? Masih Bang, masih. Ya. Saya akan gabung pertanyaan dari Bang Alnaf itu dengan pertanyaan dari Mbak Erika di Malang. Mbak Erika ini selalu setia bertanya nih di mana-mana ya. Jadi pertama pertanyaannya adalah apakah ada harapan bank syariah bisa melebihi bank konvensional supaya ekonomi syariah semakin bertumbuh gitu ya. Yang kedua, bagaimana prospek kedepannya bagi saham bank syariah dibandingkan bank digital? Nah itu jadi pertanyaannya, pertama dengan bank konvensional prospeknya seperti apa, yang kedua perbandingannya dengan bank digital yang sekarang lagi hype juga, dan terakhir tadi ya konsep dollar cost averaging untuk BRIS ini seperti apa. Itu mungkin Kak Adi. Siap. Makasih Mang. Ini Bu Erika ini belum terjawab sepertinya di Instagram kita Mang. Jadi kalau boleh saya sedikit sampaikan tadi ya, saya sudah sedikit jelaskan bahwa tadi roadmap-nya Pak Erick Thohir ini adalah tentang ekonomi syariah. Ini mesti kita dukung juga. Dan kalau sempat saya baca kan beberapa BUMN diwajibkan untuk pakai payroll bank syariah. Ini artinya apa? Kalau semakin dipakai produknya dan dipakai orang-orang tadi, mungkin bakal geser nih. Tadinya bank konvensional, sekarang bank syariah. Karena untuk saat ini kan bank syariah itu masih tergolong agak ribet kan katanya, mau buka akun aja harus manual, harus ke bank dulu. Nah ini juga mungkin usulan kepada Kang Reza nanti Kang, ketika opening akun syariah RDN-nya bisa online juga kan kayak Konven, jadi semakin memudahkan teman-teman yang syariah ini bisa geser nih dari Konven yang mereka pengen ke syariah tapi karena ketika
pengen buka agak ribet harus kirim berkas, ini akhirnya mundur. Nah, mungkin bursa punya gebrakan-gebrakan untuk bisa membantu teman-teman yang pengen investasi syariah juga. Nah, jadi kalau roadmap-nya pemerintah sendiri nanti ke syariah, otomatis semuanya bakal ikut gitu. Nah, kita doakan aja, peluangnya besar karena kita juga masih tadi kurang dari 1% lah untuk investornya juga, untuk dari sisi pengguna. Nah, kalau dari sisi pengguna, kalau saya bilang begini, teman-teman sekarang Bapak Ibu kira-kira nyaman nggak pakai bank syariah? Kalau sudah mulai nyaman, ini artinya misalkan dari bank konven udah mulai geser, saya enaknya di syariah nih. Kalau fenomena 2 tahun terakhir ini kan ada efek hijrah ya, hijrah finansial ini juga mulai bergeser dari yang tadinya maunya buka konven, sekarang enggak mau, pokoknya maunya buka di Bank BNI Syariah misalkan kalau kayak kemarin tuh. Nah, sekarang BSI Syariah pengen buka Bank Syariah Indonesia gitu. Nah, ini bisa diperhitungkan. Makanya ini baru pondasi. Nah, jadi pemerintah kemungkinan baru bangun pondasi untuk ekonomi syariah. Nah, roadmap sendiri mungkin bisa di googling roadmap ekonomi syariah seperti apa. Mungkin ada sedikit bocoran di Google nanti seperti apa Indonesia ke depan, dan mudah-mudahan ya seperti yang banyak diinformasikan bahwa 2045 kita sudah benar-benar merdeka ya. Jadi di 100 tahun usia Indonesia ini udah siap semuanya mulai dari ini. Nah, kita doakan juga syariah semakin berkembang gitu. Nah, terus kemudian tadi kalau ditanya bank digital sama bank konvensional emang ya. Nah, bank syariah dibanding bank digital. Nah, ini kembali ke seperti ini. Teman-teman pernah ikut fenomena dompet digital nggak kemarin kira-kira ke Bapak Ibu yang waktu zaman masih banyak promo. Jadi ada faktor di mana ketika orang menggunakan produk itu karena hanya sebatas promo. Tapi setelah promo hilang, itu selesai. Nah, sekarang bank digital sedang berlomba-lomba mendatangkan nasabah dengan cara referral. Nah, misalkan pakai kode referral dapat 25.000, pakai kode referral dapat ini. Nah, kita belum tahu apakah memang bank digital itu dibutuhkan ke depannya oleh teman-teman atau hanya sebatas mau ngejar promo dulu gitu. Karena kita lihat beberapa dompet digital terseleksi alam dengan sendirinya ya. Sekarang berapa banyak sih orang pakai salah satu dompet digital, pasti kebanyakan di dompet digital yang A. Nah, kalau dulu saya sendiri lah, mulai dari saya sendiri, saya ketika ada promo, apalagi saya kerja di tengah kota, kalau tadi Mang Amsi di tengah hutan tinggalnya, kerja di gunung, saya kerjanya dulu di tengah kota, tinggal di dekat Ragunan gitu kan. Nah, kalau di tengah kota kan biasanya teman-teman nih yang mungkin tipikal menabung nih, mikir-mikir kan mau makan gitu kan, bawa bekal dari rumah atau berburu promo. Nah, biasanya kalau saya lagi nggak bawa bekal ya berburu promo, pasti install sesuatu yang baru, misalkan kayak, oh ini di sini promo 60%, ya udah install, tapi habis itu udah selesai. Tetap bank yang kita pakai adalah bank yang utama, yang bank-bank besar, kayak misalkan di situ ada e-wallet, kita nggak pernah naruh e-wallet di situ, pasti di tabungan. Nah, itu juga dengan nanti prospek bank digital dan bank syariah. Bank syariah ini kuat dulu fondasinya. Nah, digital itu kan hanya tools. Kalau sekarang kita lihat bank BSI ini udah mulai buka rekening, teman-teman mungkin yang belum coba bisa buka rekening dari BSI Mobile. Nah, itu teman-teman bisa nggak perlu datang ke bank. Nah, ini kan sudah mulai digital, walaupun memang belum sempurna karena memang masih banyak perbaikan. Jadi, kalau dibilang secara untuk investasi ya, kalau untuk investasi ya kita harus nyari fundamental yang bagus dulu, jangan sampai beli bank digital yang kosong gitu kan. Artinya cuma naik harga sahamnya tapi fundamentalnya nggak ada sama sekali. Nanti ketika ada apa-apa ya selesai. Nah, kalau prospeknya bank syariah akan lebih tinggi nggak dari bank digital ya tergantung dari plan perusahaan masing-masing, apakah mau beralih, kayak misalkan kalau kita lihat dari bank konven, ada bank BCA sudah mulai melirik BCA digitalnya lewat Blue ya, Blue BCA, terus kemudian BSI kita sudah mulai benerin BSI mobile-nya, di situ udah one stop solution. Nah, nanti disinilah akan jadi primadonanya nanti teman-teman yang hijrah. Oh, udah nggak mau lagi deh bank-bank manapun, bank BSI mobile udah bagus nih. Nah, disitulah nanti bakal ketahuan. Kalau untuk saat ini belum ketahuan banget gitu. Itu mungkin, Mas. Terima kasih.
jawabannya Kak Adi, terima kasih, sangat jelas sekali. Berikutnya pertanyaan buat Kang Reza dari Kang Tuhfatul Azkia, ini dari Cianjur. Jadi tapi ini sudah dijawab tadi, mungkin nanti dijelaskan lagi oleh Kang Reza. Langkah-langkah mengenal saham syariah dengan benar seperti apa. Kemudian ini saya gabung dengan pertanyaan dari Pak Denny dari Pekanbaru. Jadi apakah nanti ke depannya ada kolaborasi antara MES, kemudian BSI dan BMT untuk menjadi penggerak bisnis ekonomi syariah? Ini mungkin nanti dijawab oleh Kang Reza menurut pandangan Kang Reza sebagai penyedia go public atau penyedia misalnya penawaran perusahaan untuk bisa scale up menuju menjadi perusahaan terbuka ya. Jadi nanti apakah ada bagaimana prospek kalau kolaborasi antara komunitas kemudian perbankan dan juga ekonomi yang lain itu untuk membuat marketplace semacam seperti yang sudah IPO sekarang. Jadi itu dari Kang Azkia dan Pak Denny itu bertanya tentang cara mengenal saham syariah yang benar, kemudian juga potensi kerjasama antara berbagai pihak di ekonomi syariah. Silakan Kang Reza. Oke, baik, makasih Mang Amsi dan juga bapak-bapak tadi penanya. Yang pertama terkait dengan mengenal untuk saham syariah nih. Tahap awal mungkin nanti bisa ikutan sekolah pasar modal syariah dulu ya. Dengan mengikuti kegiatan sekolah pasar modal syariah, nanti bisa lebih mengenal terkait dengan pasar modal syariah, kemudian juga mengenal terkait dengan saham-saham syariah. Nanti kita belajar juga terkait dengan indeks saham syariah Indonesia, itu konstituennya siapa aja, ada JI 80, JI, kemudian Jakarta Islamic Index, kemudian juga ada IDX MES 17 BUMN gitu ya. Kita nanti belajar bersama-sama nanti ya, konstituennya apa aja, yang masuk dalam kategori saham syariah tuh seperti apa. Itu nanti kita belajar semua di dalam kegiatan sekolah pasar modal syariah. Dan kemudian nanti insya Allah nanti bersama-sama dengan MES ya. MES Cianjur, sama-sama dengan syariah saham. Kemudian kalau di Cianjur ini ada tokohnya, memang ada tokoh, bukan tokoh Cianjur aja sebetulnya, ini udah tokoh nasional nih terkait dengan saham syariah ya, ada Mang Amsi ini tokoh saham syariah nasional gitu ya. Kemudian juga ada Kang Adi juga yang luar biasa, nanti bisa membantu bapak-bapak semua, bapak ibu semua untuk bagaimana berinvestasi di saham syariah dengan baik tentunya. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan bagaimana bersinergi katakanlah antara Bursa Efek Indonesia, kemudian juga MES, kemudian juga tadi dengan BMT gitu ya, dengan kemudian juga Bank Syariah ya. Dari bursa sendiri kita memang terus mengembangkan ya, dari OJK juga termasuk ya. OJK juga sekarang ini juga mengembangkan yang namanya ada securities crowdfunding gitu ya. Ada securities crowdfunding, itu sangat memungkinkan juga, termasuk juga katakanlah BMT gitu juga bisa raising fund juga melalui tadi securities crowdfunding dengan menerbitkan katakanlah juga sukuk ya, menerbitkan instrumen pasar modal syariah juga gitu ya, menerbitkan sukuk ya. Kalau misalkan katakanlah raising fund-nya butuh katakanlah sampai dengan 10 miliar bisa melalui securities crowdfunding, tapi begitu katakanlah sudah di atas 10 miliar bisa nanti juga BMT juga dengan menerbitkan sukuk katakanlah juga di pasar modal gitu ya, menerbitkan sukuk juga. Jadi ya memungkinkan, cuman kalau BMT kan badan hukumnya bukan PT ya, jadi nggak bisa nerbitin saham gitu ya, nggak bisa menerbitkan saham. Tapi mungkin jadi pemegang saham bisa, jadi investor di pasar modal bisa ya, jadi investor di saham bisa, nanti buka rekeningnya tentu bukan pribadi nanti rekeningnya, tapi rekeningnya rekening lembaga gitu ya, institusi ya, bisa buka rekeningnya. Jadi bisa juga BMT juga berinvestasi di saham ya, di saham-saham syariah. Nah kemudian juga terkait dengan perbankan syariah ya, kita berharap juga nanti tentunya kayak tadi juga Kang Adi juga sudah cerita tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah ini juga nanti mudah-mudahan juga bank syariah yang sudah tercatat di bursa ini juga bisa tumbuh dan berkembang ya, bisa tumbuh dan berkembang, dan tentunya juga nanti dengan dukungan Bapak Ibu semuanya, dan kemudian juga tentunya Bapak Ibu bisa turut serta juga menjadi investor-investor di saham-saham syariah dari perusahaan-perusahaan perbankan syariah yang tercatat di bursa ya. Mudah-mudahan hal ini nanti bisa kita sinergikan ya, kemudian juga terkait dengan Bapak Ibu para investor juga tentunya
bisa nanti bersama-sama dengan MES ya, melalui Galeri Investasi Digital Syariah di MES Cianjur, yang menjadi investor-investor di pasar modal syariah. Samping itu juga kalau punya perusahaan-perusahaan, mungkin Bapak Ibu sebagai individu-individu gitu ya, tapi punya perusahaan-perusahaan juga bisa melantai di bursa juga ya, nggak tertutup kemungkinan. Sekarang di bursa juga nggak mesti katakanlah harus perusahaan besar dulu baru go public, enggak. Tapi dengan go public maka menjadi besar gitu ya. Nggak harus katakanlah juga katakanlah harus punya modal net tangible asset katakanlah 100 miliar dulu baru go public, enggak. Sekarang ini UKM bahkan bisa melantai di bursa ya, bisa melantai di bursa. Nanti kita belajar juga, mungkin nanti sosialisasi go public juga Mang Amsi ya, kita bisa selenggarakan juga workshop go public ya. Di bursa juga ada papan akselerasi ya. Ada papan akselerasi saat ini juga untuk UKM juga bisa mencari pendanaan di bursa. Jadi mencari pendanaan itu bukan hanya katakanlah ke bank ya, pada saat butuh tambahan modal bukan hanya pinjam uang ke bank, tapi juga bisa dengan menerbitkan instrumen-instrumen pasar modal ya, bisa menerbitkan saham juga di pasar modal ya. Kemudian juga akhirnya bisa perusahaan-perusahaannya juga bisa tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan bisa menjawab Kang Amsi. Nanti mungkin kalau masih ada yang belum jelas nanti kita coba perdalam lagi. Oke Kang, nuhun. Kang Reza sudah sangat rinci paparannya, nanti kita bahas dalam diskusi lebih lanjut terkait sinergi berbagai pihak yang terkait tentang ekonomi syariah. Ini pertanyaan terakhir kan, karena waktunya juga membatasi kita. Ini buat Kang Adi pertanyaannya dari Kang Awal dan Mbak Sari kayaknya. Pertanyaannya mirip sebenarnya, saya rangkum aja. Jadi bagaimana kita menyikapi FOMO, ya, fear of missing out, gitu. takut kehilangan momentum dengan adanya berbagai atau beberapa influencer misalnya yang menyebutkan bahwa saham ini akan naiknya sekian dan seterusnya gitu. Dan apakah ini dalam saham syariah dibolehkan atau bagaimana strateginya sebenarnya ketika kita menghadapi atau mendapatkan informasi tentang suatu saham yang tanda kutip akan naik seperti itu. Kang Adi silakan. Jadi makasih Mang Amsi. Kang Reza izin jawab. Jadi kalau untuk FOMO sendiri, sudah. Jadi kalau FOMO sendiri itu sebenarnya lebih ke sikap kita sendiri ya sebenarnya ya. Jadi yang bisa ngerem itu sebenarnya kita sendiri. Nah, kalau dari sisi takut kehilangan momentum, di bursa efek itu ada 440 saham ya, 440 saham syariah. Masa iya sih satu hari pun nggak ada saham itu yang naik gitu kan. Jadi momentum itu nggak usah dicari, maksudnya nggak usah takut ketinggalan karena setiap hari di bursa selama bursa berdiri itu selalu ada momentum, entah itu apapun. Nah, kalau untuk masalah tadi influencer ada ngomong saham A, B, C, D, terus kita takut ketinggalan, itu belum tentu naik juga gitu kan. Bisa jadi karena mereka memang sedang di-endorse gitu kan. Di-endorse oleh perusahaannya, bukan karena mau naikin sahamnya, tapi karena memang mau ngiklanin, bisa jadi ngiklanin perusahaannya itu biar dikenal oleh orang bahwa jasanya apa. Itu kan salah satu bentuk endorsement juga. Namun hati-hati ketika kita mendapati seseorang atau suatu pihak yang melakukan yang namanya PAM-MDAM ya. Jadi dibilangnya itu pom-pom lah kalau bahasanya kita mah pom-pom gitu. Nah, itu harus hati-hati karena bisa jadi saham yang dia sebut bukan karena kenaikan, tapi karena memang dianya mau keluar, bisa jadi gitu kan. Dia udah beli di bawah tapi harga nggak naik-naik, akhirnya dia pom-pom. Nah, ini juga hati-hati. Jadi ini yang sebenarnya dilarang oleh transaksi secara syariah, ini dilarang. Kita nggak boleh ikutan yang saham-saham pom-pom gitu. Kenapa? Kayak tadi saya sebutkan di awal bahwa minimal kita tahu dulu deh fundamentalnya gitu kan. Fundamentalnya apa, seperti apa. Terus perusahaannya itu bisnisnya apa. Itu minimal harus tahu dulu. Dalam syariah itu seperti itu. Jadi nggak usah takut teman lain untung 20%, kita untung 10%. Nah, di syariah saham yang kita selalu sampaikan adalah investasi amanah berkah berlimpah. Jadi kita nggak cuma nyari cuan karena pengen kaya raya gitu kan. Kita nyari berkahnya. Di pasar modal kita bisa nyari berkahnya juga kok gitu kan. Jadi nggak cuma saya mau investasi pengen cepat kaya. Nah, ini biasanya setahun nggak sampai setahun sih udah bubar dan bilang saham itu judi, biasanya begitu.
Tapi kalau yang nyari berkah itu biasanya akan bertahan nih, kayak Mang Amsi tadi 27 ya sampai sekarang masih ada, itu artinya kan masih bertahan nih, udah melewati veteran perang bertahun-tahun gitu. Kang Reza juga sama nih, udah lama di dunia investasi ini juga masih bertahan nih, artinya memang nggak punya yang kayak gitu ikut-ikutan terus FOMO gitu. Nah, strateginya gimana biar kita nggak FOMO? Strateginya yang biasa saya lakukan di beberapa kelas yang diadakan syariah saham itu biasanya bikin watchlist sendiri, bikin stock universe sendiri. Artinya teman-teman sudah pelajari dulu fundamentalnya. Taruhlah saya punya 10 saham nih, Kang Adi, yang mau saya pelajari, silahkan 10 saham itu dari sektor yang berbeda, silahkan aja disebut, silahkan ditulis yang gede-gede, kalau perlu di kamar, saya cuma mau beli saham A, B, C, D ini. Jadi kayak bikin komitmen diri lah. Jadi ketika saham lain naik 30% dan nggak ada di watchlist kita, ya tutup mata aja. Saya nggak kenal saham itu, biarin aja gitu kan. Tapi kalau misalkan memang saham itu lagi trending, lagi menarik, kita boleh ambil. Tapi bukan kita beli, kita analisa dulu. Baru nanti ketika sudah, oh ini oke nih, bakalan jadi suatu perusahaan berkembang, masukin dia, tambahin ke watchlist tadi. Nah, itu yang biasanya saya lakukan. Jadi kalau misalkan kayak kemarin pada heboh Bank Mini, ya enggak lah, apalagi enggak syariah kan, paling ikutan PNBS, tapi enggak yang terlalu FOMO. Yang mungkin yang terlalu FOMO akhirnya sekarang nyangkut di area 150-an lah, mungkin itu karena mereka juga berharap PNBS mungkin bisa kayak bank digital lain. Nah ini jadi jangan sampai seperti ini, bikin aja watchlist sendiri, stock universe sendiri, supaya teman-teman bisa terjaga trading plan-nya. Itu Mang, mungkin Mang. Oke, terima kasih Kang Adi, terima kasih, pemaparannya sangat komprehensif sekali tentang FOMO ini, dan memang ini adalah musuh terbesar kita di pasar modal, ya bukan orang lain ya, tapi jiwa kita sendiri gitu. Kalau karena di syariah saham ini ada syariahnya, saya selalu mengingatkan bahwa tetaplah wara' dan waras gitu. Wara' itu menjaga diri dari keserakahan, waras itu tetap logis ketika ada sesuatu yang tidak masuk akal ya, misalnya naiknya beratus-ratus% dalam beberapa hari, itu kan pasti ada sesuatu di balik itu. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara, jadi pertanyaannya pun sudah saya sampaikan. Kalau ada yang terlewat mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan diskusi di sesi-sesi berikutnya, karena ini bukan yang pertama dari Cianjur, dari Mes Cianjur. Kita akan adakan lagi majelis-majelis ekonomi Islam yang lainnya, tentunya dengan tema yang lain juga, yang lebih fresh dan lebih milenial dan digital juga. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga buat Kang Reza dari Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Kang Adi dari Syariah Saham. Semuanya sudah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita di siang hari ini. Nah, sebelum ditutup, kita agenda berikutnya kita langsung relevansikan saja, karena cukup berkaitan erat gitu Kang Reza. Jadi kami dari MES, pengurus daerah MES Cianjur, ingin terkait investasi syariah digital di Cianjur. Mungkin Kang Reza bisa menjelaskan perkembangan terbarunya, karena mungkin untuk penandatanganan MOU belum memungkinkan di siang ini, tapi setidaknya Kang Reza memberikan kabar terkini dari GIS Digital MES Cianjur yang sedang dirancang dan dirintis. Terima kasih Kang Reza, saya persilakan. Ya, baik. Makasih Bang Amsi. Jadi alhamdulillah kemarin ini memang dari MES Cianjur ya sudah mengajukan untuk pendirian galeri investasi digital syariah MES Cianjur, dan kita juga sudah memprosesnya ya. Bang Amsi juga kebetulan juga sudah langsung komunikasi juga dengan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Bapak Hasan Fauzi pada saat beberapa waktu yang lalu, dan kemudian juga insya Allah juga dalam waktu dekat juga kita akan segera bisa mendirikan galeri investasi digital syariah MES Cianjur. Jadi mudah-mudahan juga proses perjanjian kerjasama, karena ini melibatkan 3 pihak ya, perjanjian kerjasama untuk galeri investasi digital syariah ini kerjasama 3 pihak, antara Bursa Efek Indonesia, kemudian juga nanti anggota bursa, kemudian juga dengan MES Cianjur ya. Anggota bursa tentu juga anggota bursa yang punya SOTS tadi, punya sistem online trading syariah. Nanti kita sedang proses saat ini terkait dengan perjanjian kerjasamanya. Mudah-mudahan tidak lama lagi ya kita bisa juga langsung meresmikan
galeri investasi digital syariah ya. Dan ini merupakan satu percontohan untuk pengurus daerah MES ya, di Cianjur ya. Ini baru pertama yang untuk di pengurus daerah. Pengurus wilayah juga sedang dalam proses, soalnya sedang dalam proses itu dengan pengurus wilayah Jawa Barat juga alhamdulillah jadi pionir juga untuk pendirian galeri investasi digital syariah. Jadi memang kalau untuk galeri investasi sendiri, Bursa Efek Indonesia saat ini memiliki lebih dari 500 galeri investasi. Memang dalam tujuan untuk memasyarakatkan pasar modal, kita bersinergi dengan berbagai pihak, dengan kampus-kampus, kemudian juga dengan organisasi-organisasi, dan juga dengan katakanlah juga dengan, bahkan kita juga punya di pasar gitu ya, di emiten kita juga ada galeri investasi. Nah, ini mudah-mudahan dengan galeri investasi digital syariah yang saya dengar juga kemarin ini juga jadi percontohan dari Cianjur, dan kemudian sudah mulai mau diikuti nih Mang oleh pengurus daerah MES di berbagai kabupaten kota di Indonesia. Mudah-mudahan bisa segera Cianjur lebih dulu, karena lebih dulu insya Allah mudah-mudahan dalam 1 bulan ini kita sudah bisa berdiri galeri investasi digital syariah, dan mungkin kita bisa langsung lakukan agenda peresmiannya. Nanti Bapak Ibu teman-teman semua bisa hadir di kegiatan peresmian galeri investasi digital syariah MES Cianjur, dan kemudian sekaligus juga kita adakan seminarnya kembali. Demikian Mang. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Reza. Terima kasih juga buat semua yang sudah mendukung acara ini. Alhamdulillah untuk acara webinar saham syariah dengan judul prospek saham Bank Syariah BUMN di Pasar Modal Syariah pasca merger telah dilaksanakan. Alhamdulillah juga untuk kabar terbaru dari Galeri Investasi Digital Syariah pertama untuk MES Kabupaten Cianjur juga sudah progres di tahap akhir. Mudah-mudahan di bulan depan kita akan bertemu lagi di sesi Memorandum of Understanding, tentunya dengan plus ada kalau bisa sekolah pasar modal syariah pertama juga gitu Kang. Nanti kita hadirkan di Cianjur. Nah, jadi kita langsung inisiasi, edukasi dan aktivasi semuanya dilakukan langsung gitu supaya nggak pakai lama lah kan gitu. Karena kalau udah lama Darman akun nggak pakai lagi tadi akunnya. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator di webinar ini mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di agenda mendatang, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.